Al-Habib Reza bin Muhsin Al-Hamidi. Kepada beliau kami aturkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segenap hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis Al-Hikmah rahimakumullah. Segenap pecinta-pecinta dan perinduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamaah haul Mbah Haji Saleh Al-Madiani, a'azzanallah wa iyyakum bihidayatih. Segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat, para ulama dan umara, para kiai, para ustadz, yang semoga mereka semuanya Allah berkahi dunia dan akhiratnya, dan dengan keberkahan mereka Allah memberkahi dunia dan akhirat kita. Teristimewa kepada pengurus pusat atau daerah Jawa Tengah dan DIY Majelis Al-Hikmah rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, syukur kepada Allah, pagi menjelang siang hari ini kita bersimpuh, bermunajat, menyatakan diri hamba, menyatakan diri fakir kepada Allah, menyatakan diri butuh kepada Tuhan pencipta alam semesta. Dalam rangkaian haul ini yang semoga kita yang hadir Allah subhanahu wa ta'ala senangkan dunia dan akhirat kita, Allah bahagiakan dunia dan akhirat kita, dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, terkhusus para ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu kebanggaan dan kekaguman tersendiri sebagaimana telah kita dengarkan bahwasanya gerakan jamaah Majelis Al-Hikmah telah meliputi segala yang ada di negeri yang kita cintai ini, dirangkai dengan haul sebagai bentuk bakti seorang anak keturunan kepada orang tuanya. Maka sempurnalah majlis kita ini di dalam nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaq'uduna qauman yadhkuruna Allah illa huffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tiada kaum manusia berkumpul bersama, berzikir bersama, mengagungkan Allah, bersalawat salam kepada Rasulullah, melainkan Allah turunkan malaikat yang banyak untuk menghantarkan rahmat Allah, untuk menghantarkan ketenangan dari Allah. Puncaknya nama kita
dan nama ayah-ayah kita disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dan rasulnya. Allah memanggil satu persatu di antara mereka, ya Jibril, unzur ila ibadi yahmaduni, ya Adam, unzur ila ibadi yu'azzimuni. Wahai Jibril, lihat itu hambaku memuliakanku. Wahai Adam, lihat itu hambaku mengagungkanku. Nama kita diagungkan dalam perkumpulan yang semacam ini. Mudah-mudahan keagungan nama kita disebut oleh Allah. Salah satu sebab kita diizinkan masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal. Hadirin, haul ialah sebuah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Haul ialah sebuah bukti bagaimana rasa penghormatan keturunan terhadap pendahulunya, yang saat ini, masa-masa ini sudah mulai krisis, sudah mulai darurat. Hadirin, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang mengenal berbuat baik kepada orang tua. Bahkan kearifan lokal dan adat ketimuran bangsa Indonesia ini pandai menghormati orang tua mereka. Jikalau kita melihat bagaimana dahulu 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang lalu masih ada, namun saat ini sudah mulai sirna. Teringat cerita para orang tua kita, andaikan anak muda mengendarai sepedanya ataukah mengendarai kendaraannya, lalu berjumpa orang tua di hadapannya, tidak segan-segan mereka langsung turun dari kendaraannya, menuntun sepedanya, penghormatan kepada yang lebih tua. Begitu dahulu kearifan lokal bangsa Indonesia. Bahkan di masa kecil kita dididik oleh ayah dan ibu kita untuk tidak melewati ruang tamu jikalau terdapat di situ ayah dan ibu kita. Semua itu sudah hilang saat ini, sudah tidak ada di tengah kita. Yang ada saat ini adalah bentuk jauhnya penghormatan kepada orang tua. Wa na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saat ini bangsa Indonesia, baik itu melalui media cetak, elektronik maupun media sosial, yang terpapar di tengah kita bagaimana anak yang kurang ajar kepada ayah dan ibunya, anak yang tak pandai memuliakan ayah dan ibunya. Di bulan Ramadan kita dengarkan seorang ayah meninggal di tangan anak perempuannya. Di bulan Ramadan kita mendengarkan seorang ayah meninggal di tangan anak laki-lakinya. Di bulan Ramadan, bulan yang seharusnya anak pandai berbakti kepada orang tuanya, namun sebaliknya yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Hadirin, kita berharap besar di antara kekeramatan daripada Majlis Al-Hikmah dan kekeramatan pendirinya, kita minta kepada Allah agar semua yang hadir disirami sifat bakti kepada orang tua. Semua yang hadir disirami sifat penghormatan kepada yang lebih tua. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, Islam mengajarkan kita untuk pandai berbuat baik kepada orang tua. Muncullah kegiatan haul. Islam mengajarkan kita pandai meletakkan penghormatan kepada orang tua, dan jangan sebaliknya yang kita lakukan. Bukankah kita mendengarkan cerita yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW? Salah seorang anak muda datang ke hadapan Nabi, lalu anak muda ini berkata, "Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izin dariku." Seorang anak menuntut orang tuanya, ayah kandungnya, di hadapan Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku mengambil hartaku tanpa izinku." Maka dipanggil seorang orang tua ini, dipanggil seorang ayah ini di hadapan Nabi. Ketika berada di hadapan Nabi antara ayah dan anaknya, maka Rasulullah bertanya kepada ayahnya, "Anakmu mengatakan kau mengambil hartanya tanpa izinnya." Maka ayah ini tidak menjawab iya ataupun tidak. Lalu ayah ini berkata, "Ya Rasulullah, duhai utusan Allah, aku ini adalah orang tua, ialah dia adalah anakku. Dari sebelum kelahiran anakku tersebut, aku mengadah tangan kepada Allah, berharap Allah karuniakan kepadaku seorang anak untuk menyambungkan nasab keturunanku. Ketika dia berada dalam rahim istriku, pujaan-pujaan, lantunan-lantunan kepada Allah aku sampaikan, berharap dia dalam rahim ibunya dalam keadaan sehat walafiat.
Ketika anakku dilahirkan ya Rasulullah, ialah puncak kebahagiaanku di alam dunia ini, dan tiada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika anakku tersebut dilahirkan. Ketika masa kecilnya, apapun perbuatannya bagiku adalah halal dan benar. Ketika rambutku ditariknya adalah halal dan benar. Ketika pundakku digendongnya adalah halal dan benar. Ketika jenggotku dicabutnya adalah halal dan benar. Ketika rumahku dikotori olehnya adalah halal dan benar. Ketika piring-piringku dipecahkan adalah halal dan benar untuk anakku tersebut. Lalu ketika beranjak masa besarnya, aku berangkat pagi, pulang sore hari. Panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan tidak menghambat gerak langkahku untuk menafkahi anakku tersebut. Lalu ketika dia berhajat untuk meminang seorang wanita menjadi istrinya, aku habiskan waktu-waktuku untuk mensukseskan pernikahannya. Lalu saat ini aku sudah tua renta. Tanganku tak mampu lagi untuk bergerak. Kakiku tak mampu lagi untuk melangkah. Aku telah lapar 3 hari 3 malam ya Rasul. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutku. Lalu aku datang ke rumah anakku. Aku dapati makanan di atas meja magannya. Maka aku ambil untuk menyambung kehidupanku. Itulah makanan yang dituntut kepadaku ya Rasulullah. Dari awal curhatan seorang ayah, tak terasa air mata Rasulullah telah sampai di janggutnya. Air mata Rasulullah telah membasahi janggutnya. Keluar urat di antara mata Rasulullah. Lalu menoleh Rasulullah kepada pemuda tersebut. Fatwa langsung dari Nabi Muhammad. Fatwa langsung dari pembawa syariat. Fatwa langsung dari utusan Allah. Berkata kepada anak tersebut, anta wa maluka li abika. Engkau dan jiwamu serta hartamu adalah milik ayahmu. Fatwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau, jiwamu, hartamu adalah milik daripada ayahmu. Begitu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita pandai berbuat baik kepada orang tua, karena sungguh ucapan Nabi Muhammad adalah sambungan daripada penjelasan firman Allah. Allah yang menyatakan kepada kita, sebagaimana Allah menyebutkan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, menghamba hanya kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Terhadap orang tua berbuat baik. Bahkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah wasiatnya, wasiat langsung dari Allah, wasiat bukan dari Nabi, wasiat bukan dari Rasul, wasiat bukan dari para alim ulama, wasiat langsung datang dari Allah. Allah mengatakan di dalam firman wahyunya, wasainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan terhadap anak keturunan manusia, orang tuanya berbuat baik. Kami wasiatkan terhadap orang tua anak keturunan manusia untuk berbuat baik. Allah yang wasiatkan kepada kita hadirin. Maka dari itu siapa yang melaksanakan wasiat Allah, surga untuknya. Dan siapa yang meninggalkan wasiat Allah, neraka dipersiapkan untuknya. Begitulah kisah yang datang pada diri kita. Hingga salah satu kisah yang menakjubkan terjadi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan Allah berangkatkan kita ibadah haji untuk ziarah ke makam Nabi, untuk mendapatkan rasa rindu sampai mati, ya Rabbal Alamin ya Akramal Akramin. Ketika Sayyidina Umar melaksanakan ibadah haji, Sayyidina Umar menyaksikan ada seorang anak muda menggendong ibunya, menggendong ibu tua di pundaknya. Sayyidina Umar bin Khattab penasaran apa yang dilakukan anak muda tersebut dengan ibu tua di pundaknya. Ketika tawaf digendong di bawah tawaf, ketika sa'i digendong di bawah sa'i, bahkan ketika wukuf di Arafah, ibu ini masih berada dalam pundak seorang anak muda tersebut. Penasaran Sayyidina Umar tidak kuat, diberhentikan anak muda tersebut. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ya Fattah, wahai seorang anak muda, man dzil ajuzah. Wahai anak muda, siapa ibu tua tersebut? Wahai anak muda, siapa ibu tua tersebut? Anak muda ini tahu betul.
Anak muda ini tahu betul yang bertanya ini adalah murid terbaik Nabi Muhammad, yang bertanya ini adalah mertua Nabi Muhammad, yang bertanya ini adalah sahabat karib Nabi Muhammad, dan yang bertanya itu adalah khalifatir Rasulillah, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Maka anak muda ini menjawab dengan berkata, "Ya Amirul Mukminin, innaha Umayyah." Wahai Amirul Mukminin, ialah dia ibu kandungku. Setelah itu anak muda ini tidak berhenti. Anak muda ini melanjutkan ucapannya. Lalu anak muda ini berkata, "Wahai Amirul Mukminin, ialah dia ibuku. Aku gendong dia ketika melaksanakan ibadah haji. Tawafnya, sa'ihnya, wukufnya, aku gendong dia. Aku berikan dia rumah yang mewah untuk berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya air hujan. Aku berikan dia pakaian-pakaian yang bagus untuk menutup auratnya. Aku berikan ialah dia makanan-makanan yang enak untuk menyambung hidupnya." Anak muda ini ingin mengkabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya dia telah memberikan perbuatan baik kepada ibunya. Lalu anak muda ini berkata, "Ya Amirul Mukminin, hal qad wafaitu haqqaha?" Wahai Amirul Mukminin, apakah aku telah melaksanakan hak-hak ibuku? Apakah aku sudah memberikan hak-hak ibuku? Ditanya Umar bin Khattab setelah mengkabarkan kebaikannya kepada ibunya. Maka Umar bin Khattab memerah wajahnya, mengangkat suara dengan bentakan yang indah, "Wallahi ya Fattah, demi Allah wahai anak muda, mahma fa'alta dzalika lan ta'dilu talgatan wahidatan fi sa'ati wiladatik." Demi Allah wahai anak muda, dari semua yang kau lakukan kepada ibumu belum sebanding dengan satu tetes darah ketika engkau dilahirkan di alam dunia ini. Satu tetes darah, hadirin. Kita berikan dunia dan seisinya kepada orang tua kita, belum sebanding dengan satu tetes darah. Berapa banyak tetesan darah ibu kita ketika melahirkan kita? Berapa banyak tetesan air mata? Berapa banyak tetesan keringat yang diberikan ibu kita ketika melahirkan kita? Dan untuk membalasnya tidak akan mampu dengan kita berikan dunia dan seisinya. Maka dari itu penting kiranya untuk kita kembali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam kehidupan kita. Bagaimana menghormati kedua orang tua dan wafatlah dalam keadaan menghormati orang tua. Nabi Muhammad mengatakan di dalam fatwa lainnya, "Waladul bar la yadkhulun nar wa waladul akh la yadkhulul jannah." Nabi bersabda, anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti tidak masuk neraka. Kepastian dari Nabi Muhammad. Anak yang berbakti kepada orang tuanya pasti tidak akan masuk ke dalam neraganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ahli maksiyah, wa in kana ahli dzunub, walaupun dia pendosa, walaupun dia pelaku maksiat, kalau dia berbuat baik kepada orang tuanya, qarabul wafat, ketika mendekati kematiannya, al-hidayah minallah, Allah yang kasih hidayah, karena nabinya telah berfatwa maka husnul khatimah untuknya. Dan begitulah yang terjadi dalam sejarah demi sejarah peradaban umat manusia. Sebaliknya Nabi Muhammad berkata, waladul ak la yadkhulul jannah. Dan anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya, Nabi memastikan tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ahli al-Qur'an, wa in kana ahli salat, wa in kana ahli shaum, walaupun dia ahli salat, ahli puasa, ahli Al-Quran, ketika dia durjana dan durhaka kepada ayah ibunya, dipastikan dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah dan diharamkan surga untuknya. Hadis yang lain, Nabi Muhammad menekankan tentang berbuat baik kepada orang tua. Man mata wa huwa radin biwalidayh lam yakun bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah illa darajatan wahidah. Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa seorang anak
ialah dia wafat dalam keadaan orang tuanya kepadanya ridha, dalam keadaan orang tuanya kepadanya senang, dalam keadaan orang tuanya kepadanya bahagia, maka dia dengan para nabi di surganya Allah tidak ada perbedaan kecuali hanya satu derajat. Surga hadirin, antara satu surga dengan surga yang lainnya perbedaannya miliaran derajat. Lalu bagaimana keadaan orang yang perbedaannya satu derajat dengan para nabi? Ulama berkata, ialah dia jiranun nubuwah. Mereka adalah tetangga-tetangganya Nabi. Maka tidak heran akan datang nanti di sorga seorang umat manusia menjadi tetangganya Nabi Adam karena baiknya kepada ayah dan ibunya. Tidak heran nanti di sorga akan menjadi tetangganya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, hingga menjadi tetangganya Nabi Muhammad SAW. Ialah dia orang yang pandai berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya tersebut, waman mata wa huwa agun biwalideh lam yakun bainahu wa bainal iblis fin nari illa darajatan wahidah. Nabi pun melanjutkan, barang siapa seorang anak wafat, orang tuanya kepadanya murka, orang tuanya kepadanya marah, orang tuanya kepadanya benci, maka anak yang semacam ini nanti di nerakanya Allah pasti. Perbedaan dia dengan iblis hanyalah satu derajat. Perbedaan dia dengan iblis hanyalah satu derajat. Ulama mengatakan jiranus syaitaniyah. Mereka lah menjadi tetangga-tetangganya syaitan. Mereka lah menjadi tetangga-tetangganya iblis. Hadirin dan hadirat jamaah haul rahimakumullah. Maka dari itu mari kita kembali jati diri kita sebagai manusia dan jati diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pandai berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan jalan itu kegapaian dunia dan akhirat kita akan peroleh. Dengan jalan itu kemenangan dunia dan akhirat kita akan peroleh. Dan lisan para ulama mengatakan, la wali min awliya illa dakhala min babil birrun biwalideh. Disebutkan melalui lisan para ulama, tidak akan ada seorang wali di antara para wali Allah, seorang saleh di antara orang saleh para wali Allah diangkat derajatnya menjadi wali kecuali dia harus melewati pintu bakti kepada kedua orang tuanya. Harus lewat pintu bakti kepada orang tuanya. Di antara pemimpin para wali yang mendapatkan hal keramat yang luar biasa semacam itu ialah dia Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Al-Habib Hamid bin Umar bin Hamid adalah seorang anak muda berangkat ibadah haji, ziarah ke makam Nabi. Ketika di zaman itu tidak seperti zaman saat ini. Saat ini ketika kita ziarah di makam Nabi, sebagaimana diketahui, kita hanya bisa berdiri sesaat lalu disuruh jalan lagi oleh askar. Namun di zaman itu para aulia ziarah makam Nabi duduk di pusaran Nabi Muhammad, sebagaimana kita menziarahi para aulia di negeri yang kita cintai ini. Ketika seluruh para wali, para ulama di zaman itu berziarah di makam Nabi, di samping makam Nabi itu ada namanya Harisun Nubuwah. Kalau di Indonesia disebut juru kunci makam. Ada juru kunci makam yang menjaga makam Nabi Muhammad SAW. Ini yang jaga makam Nabi tertidur karena kecapean melayani dan menghormati para peziarah makam Nabi. Dalam tidurnya Nabi Muhammad hadir. Dalam tidurnya Nabi Muhammad mendatanginya, lalu Nabi Muhammad berkata kepadanya, aina waladi Hamid bin Umar bin Hamid. Di mana anakku yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Ini penjaga makam Nabi terkaget, lalu bangun, lalu berpikir sesaat. Setelah itu beliau sadar, itu isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya ada seorang yang hadir bernama Hamid bin Umar bin Hamid. Nabi Muhammad memintanya untuk memimpin ziarah. Nabi Muhammad yang minta langsung oleh nama Hamid bin Umar bin Hamid untuk memimpin ziarah. Maka ditanya di saf depan, adakah yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Tidak ada. Pindah ke saf kedua, tidak ada. Pindah ke saf ketiga, tidak dijumpai. Maka seorang penjaga makam ini mengangkat suara lalu berkata, man minkum Hamid bin Umar bin Hamid? Siapa di antara kalian yang bernama Hamid bin Umar bin Hamid? Dari belakang seorang anak muda mengangkat tangannya. Usianya belum genap 40 tahun pada saat itu. Lalu berkata, ana Hamid bin Umar bin Hamid. Seorang anak muda yang adab, seorang anak muda yang budi pekerti tinggi, seorang anak muda yang memiliki sifat santun. Tampak dari wajahnya cahaya daripada keimanannya, cahaya daripada keilmuannya,
Maka penjaga magam Nabi ini berkata, iftahut tariq, kasih jalan biar dia lewat. Nabi Muhammad memintanya untuk memimpin ziarah. Terkagum, kaget para aulia yang hidup pada saat itu dan ada di saat itu. Kaget para ulama, apa ibadah anak muda tersebut? Hingga Allah berikan karunia, tidak tanggung-tanggung, langsung melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Diangkat derajatnya langsung dari Nabi Muhammad, tidak pakai perantara fulan bin fulan, namun langsung dari kekasih kita bersama Maulana wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul salah seorang wali Allah yang penasaran di saat itu. Salah seorang wali Allah yang penasaran, yang berharap wali ini juga mendapatkan magam seperti Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Maka ditanya, ini rombongan haji dari mana? Diketahui Habib Hamid rombongan haji dari Yaman. Ditanya lagi dari provinsi apa? Hadramaut. Lalu ditanya lagi dari kota apa? Trim. Maka ditanyalah mana rombongan dari Trim. Didapati rombongan Habib Hamid. Lalu ditarik salah seorang di antaranya. Lalu ditanya, apakah kau kenal itu Habib Hamid bin Umar bin Hamid? Maka yang ditanya berkata, "Na'am, arafna." Kita tahu ialah ia Habib Umar bin Hamid. Lalu wali Allah ini bertanya, apa ibadah dari Habib Hamid bin Umar bin Hamid hingga Allah berikan karunia tidak tanggung-tanggung langsung dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanya menjawab dengan kalimat, kalau yang dapat itu Habib Hamid bin Umar bin Hamid pantas. Kalau yang dapat itu kekeramatan dan karunia dari lisan Rasulullah langsung adalah Habib Hamid bin Umar bin Hamid, ialah pantas. Pantas kalau Habib Hamid yang dapat. Maka ini wali Allah semakin kagum dan semakin heran, semakin penasaran amal ibadah apa yang dipantaskan mendapatkan karunia Allah. Maka ini yang ditanya bercerita, itu Habib Hamid punya ayah dan ibu umurnya sudah sepuh, 70 tahun lebih umur ayah dan ibunya. Yang mana beliau hidup dalam keadaan kesederhanaan, hidup dalam keadaan orang yang tidak memiliki harta yang berlebihan. Yang mana ayah dan ibunya ketika hendak tidur di ranjangnya, ranjang yang di bawah di atasnya itu ada kasur, ranjang yang digunakan tidur oleh ayah dan ibunya, salah satu tiang ranjang yang digunakan telah patah. 4 tiang ranjang satunya telah patah. Maka penghormatan kepada orang tuanya, Habib Hamid menggantikan tiang ranjang tempat tidur orang tuanya dengan lututnya untuk tidur ayah dan ibunya. Negeri Hadramaut negeri yang panas hadirin, negeri yang dingin hadirin. Ketika musim panas yang datang, panasnya luar biasa. Ketika musim dingin datang, dinginnya luar biasa. Ini Habib Hamid menjadikan lutut penyanggah tempat tidur orang tuanya. Min ba'dal isya lamman subuh, beliau menggantikan lututnya ini sebagai penyanggah ranjang tidur ibu dan ayahnya. Dari habis salat isya sampai subuh, tidak kurang selama 22 tahun lamanya. Begitu keadaan mereka di dalam menghormati orang tuanya. Begitu keadaan mereka di dalam menghormati ayah dan ibunya. Hingga Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Hingga Allah muliakan mereka seagung-agungnya. Melalui jalan barrom biwalideh, melalui jalan bakti kepada kedua orang tuanya. Maka dari itu mari saya mengajak kepada hadirin bersama, jangan tinggalkan azimat terbaik setelah Allah dan Rasulnya. Jangan tinggalkan kekeramatan yang terbaik setelah Allah dan Rasulnya adalah ayah dan ibu kita. Mandang mereka adalah kemuliaan. Bahkan memandang saja kepada mereka, Nabi mengatakan hisnul hasin, penjagaan terbaik. Kalian mau dilindungi dari musibah, pandang orang tua. Kalian mau dilindungi dari malapetaka, pandang orang tua. Kalian mau dilindungi dari sihir durjana, pandang orang tua. Nabi Muhammad yang mengatakan salah satu hisin, ada 3 daripada tirai, ada 3 daripada benteng. An-nadra ilal Quran, memandang Al-Quran. An-nadra ilal Ka'bah, memandang kepada Ka'bah. Wa nadra ilal walidain, dan memandang kepada orang tua. Allah samahkan kekeramatannya dengan memandang kepada Al-Quran dan Ka'bah, karena kekeramatan ada pada ayah dan ibu kita. Hadirin dan hadirat jamaah hall Majlis Al-Hikmah rahimakumullah, berharap besar kita pulang dari majlis yang semacam ini, Allah guyur kita dengan hujan bakti kepada orang tua. Allah curahkan kepada kita dengan hujan bakti kepada orang tua. Hingga jasad kita mengenal bakti kepada orang tua. Hingga roh kita mengenal bakti kepada orang tua. Hingga mata kita mengenal bakti kepada orang tua.
hingga lisan kita mengenal bakti kepada orang tua, hingga tangan kita mengenal bakti kepada orang tua, hingga kaki kita mengenal bakti kepada orang tua. Ya Rabb, duhai Allah, muliakan kami dengan itu semuanya. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk berbakti kepada orang tua. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami untuk berbakti kepada orang tua, sebagaimana telah Kau berikan karunia yang besar kepada Habib Hamid bin Umar bin Hamid. Maka jelmahkan pada kami juga untuk berbuat baik kepada orang tua, hingga orang tua kami ridho kepada kami, dan Engkau pun ridho kepada kami. Ya Allah, ala hadha du'a wa minkal ijabah wa tilkar roja ilaika ya rabbal alamin. Ya Allah, inilah harapan kami, itulah puncak keinginan kami, dan kekabulannya ada pada dirimu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa nuril Fatihah wa bijahi man unzilat alaihi al-Fatihah wa bi barakatil Jilani wal Ishaqi al-wasilatain liman tabayyana minhu al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iftah lana wa ahlina wa tullabina wa jama'atina wa man hawlana abwabal khair wahdina subulal khair waj'alna min ahli salahi wal khair wa khlutna ma khulata ahli syukri wal khair wa'amalna mu'amalataka li ahli tawakkuli was sabri wal ridha wal khair wahshurna ya Allah dam'a zumrati ahli sidqi wal qurbi wal khair innaka walikul taufiqi wal khair ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا الله يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم على الخير ويسر لهم للخير وختم لهم بالخير وفقنا للخير وأعنا للخير ويسر لنا يا الله للخير واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير إنك على كل شيء قدير وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian dengan akhirnya doa sudah acara pada kesempatan hall pagi hari ini, dan selanjutnya pada para masyayikh, para habaib, para yai dimohonkan untuk beramah tamah di dalam Saibul Hall sebelah utara musola. Sekali lagi pada para masyayikh, para habaib, para yai, para sepuh-sepuh penaturi ramah tamah wonten dalam Saibul Hall sebelah utara musola. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
ربي إني قد بدأت يدي منك أرجو فائض المدد ربي إني قد بدأت يدي منك أرجو فائض المدد فأعزني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي والرجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي رسول الله يا نبي لك